Teater 1 telah dibuka. Awalnya biasa saja, tapi seiring berjalannya waktu, pria ini terjebak dalam hubungan asmara dengan ibu tirinya yang masih muda dan cantik. Namun di balik kisah ini ternyata menyimpan banyak hal rahasia. Film dimulai dengan seorang pria bernama Holden yang baru saja lulus kuliah. Setelah lama tidak pulang ke rumah, suatu hari dia memutuskan untuk pulang mengunjungi ayahnya. Setibanya di rumah dia bertemu dengan seorang wanita tua yang mengurusnya sejak dia kecil. Dia pun terlihat senang saat melihat Holden setelah sekian lama tak bertemu. Tidak lama kemudian, Holden menuju ke kamar ayahnya. Namun saat membuka pintu, dia malah tidak sengaja melihat seorang wanita yang saat itu baru saja selesai mandi. Sorry. Close the door behind you. Yeah. Oh, look at you. Oh, man. Ayahnya yang baru datang langsung memperkenalkan wanita itu kepada Holden. Wanita cantik bernama Lana ini ternyata adalah istri baru ayahnya. Holden pun sedikit terkejut karena ayahnya tidak pernah memberitahu tentang pernikahannya dengan wanita ini. I want you to meet my son, Holden. He's cute. Holden, say hi to your new mom. Hi, son. Di malam harinya, ayahnya mengajak Holden ke sebuah acara perkumpulan orang-orang kaya di daerah itu. Saat ayahnya memberikan pidato, Holden dan Lana pun kemudian mengobrol berdua. Di kesempatan itu, Lana mencoba untuk mengenal lebih dekat anak tirinya itu. Lana juga mengenalkan Holden kepada temannya yang bernama Nicole. Singkat cerita, di acara malam itu, Mason yang memenangkan lelang sebuah kalung dan langsung memberikannya kepada Lana. Lana pun terlihat sangat bahagia mendapatkan hadiah dari suaminya itu. Sepulangnya dari acara, Mason terlihat cemburu dan marah kepada Lana karena kedekatannya dengan teman prianya. Dia pun mengingatkan Lana agar tidak mengkhianati dirinya. Keesokan harinya, sebelum pergi bekerja, Mason memperlihatkan mobil mewah kesayangannya kepada Holden. Dia juga berpesan kepada Holden untuk tidak memakai mobilnya itu tanpa izin darinya. What happened? Your father blow you off? Yep. Yeah, me too. Lana yang pagi itu sedang bosan di rumah, malah mengajak Holden untuk pergi berjalan-jalan menggunakan mobil mewah ayahnya. Mereka pun mampir di sebuah kafe milik teman Lana. Namun ternyata kafenya sedang libur dan tutup saat itu. Karena Lana tahu di mana letak kunci disimpan oleh temannya, mereka pun tetap bisa masuk ke kafe. Di sana, sambil asik ngobrol, Lana menyajikan minuman untuk Holden. Tidak lama kemudian, mereka pun menjadi lebih dekat dan lebih akrab. Mereka berdua pun akhirnya terbawa suasana. Crazy things you do when you're... Your father's house is a long way from home. Di pagi harinya, saat sarapan, keadaan menjadi agak canggung untuk Holden karena kejadian semalam. Namun tidak lama kemudian, keadaan sedikit berubah setelah asisten rumah tangganya datang. Ayahnya memberikan cuti dan tiket untuk berlibur selama seminggu untuk asisten rumah tangganya itu. Setelahnya, Holden dan Mason yang saat itu bermain basket, tiba-tiba saja di tengah permainan, ayahnya memukul Holden sampai terjatuh. Ternyata Mason memberinya pelajaran karena mengetahui jika istrinya dan Holden menggunakan mobil mewahnya kemarin tanpa izin dari ayahnya itu. Di malam harinya, Holden yang sedang ingin mengambil air minum bertemu dengan Lana di dapur. Di kesempatan itu, Lana meminta Holden untuk melupakan kejadian di kafe. Namun Holden malah tidak peduli dan mengajak Lana untuk tetap melanjutkan hubungan terlarang itu. Sejak saat itu, mereka pun tidak pernah berhenti bertemu di setiap ada kesempatan. Apalagi asisten rumah tangganya sedang berlibur selama 1 minggu, jadi rumah selalu sepi saat ayahnya pergi bekerja. Singkat cerita, Mason mengundang Nicole ke rumah untuk makan malam bersama keluarganya. Ya, dia berniat menjodohkan Nicole dengan Holden. Di malam itu, dia juga menawarkan pekerjaan dan memaksa Holden menerima pekerjaan itu. Namun Holden menolaknya karena dia masih ingin santai dan berniat melanjutkan kuliah lagi. Setelah Nicole pulang, Lana menghampiri Holden dan menanyakan apakah dia tertarik dengan Nicole. Holden pun mengatakan jika dia tidak punya perasaan apa-apa kepada Nicole. Dia juga bercerita kepada Lana jika dirinya sedang kesal kepada ayahnya karena terlalu egois memaksa dirinya untuk bekerja. Keesokan paginya, ayahnya mengajaknya untuk pergi berburu. Setelah berada di hutan, Holden yang masih kesal dengan ayahnya itu
Malah sempat terlintas dalam pikirannya untuk berniat jahat menembak ayahnya, supaya dia bisa bersama Lana, dan hidupnya tidak selalu diatur terus oleh ayahnya. Namun dia lalu sadar dan mengurungkan niatnya tersebut. Sepulangnya dari berburu, Holden memberikan minuman jus untuk ayahnya yang saat itu sedang curhat kepadanya. Dia bercerita jika mencurigai istrinya selingkuh darinya. Mendengar itu, Holden pun menjadi panik dan takut ketahuan. Karena tidak ingin perselingkuhannya terbongkar, Holden lalu mengajak Lana bertemu di sebuah hotel. Lalu dia menceritakan jika ayahnya mulai curiga terhadap Lana. Demi kebaikan bersama, dia ingin mengakhiri hubungan dengan Lana sebelum semuanya ketahuan. Namun Lana menolak permintaan Holden untuk mengakhiri hubungan dengannya. Lana kemudian menenangkan Holden dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Kemudian malam itu, mereka menginap di hotel itu. Saat terbangun, Holden tidak melihat Lana di sampingnya. Lana sudah pergi meninggalkannya sendirian di hotel. Lalu dia pun memutuskan untuk segera pulang agar ayahnya tidak curiga. Setibanya di rumah, Holden dikejutkan oleh kondisi ayahnya yang sudah tergeletak di lantai dan sudah tak bernyawa. Tak lama kemudian, polisi datang ke TKP dan menginterogasi Holden dan Lana. Untuk menutupi skandal perselingkuhannya, Lana memberikan keterangan saat kejadian dia tidak berada di rumah, tapi dia sedang pergi bersama temannya, yaitu Nicole. Sedangkan Holden juga beralibi bahwa dia sedang nonton bioskop. Selesai interogasi, Holden pun menanyakan kemana perginya Lana setelah dari hotel. Lana mengatakan dia sedang menemui Nicole, karena Nicole mengancam akan membongkar skandal perselingkuhan mereka jika dia tidak membayar sejumlah uang kepada Nicole. Lana pun mencoba menenangkan Holden dengan mengatakan bahwa akan mengurus semuanya. Esok paginya, Lana pergi menemui Nicole untuk membayarnya. Namun Holden yang tidak percaya dengan Lana mencoba mengikutinya diam-diam. Lalu saat Holden mencoba mendekati Lana dan Nicole, mereka berdua malah kabur. Tidak lama kemudian, Holden mendapat telepon dari si Bobby. Ternyata Bobby ini mengetahui kebohongan Holden. Jika pada malam kejadian dia tidak menonton bioskop, dia pun juga tahu tentang perselingkuhannya dengan Lana. Akhirnya Holden mengakui perselingkuhan itu. Namun dia menjelaskan jika dirinya bukanlah yang membunuh ayahnya. Holden mengatakan jika dirinya curiga kepada Lana, karena Lana pergi saat dia tertidur di hotel. Lalu Bobby itu menganalisa mungkin Lana mengincar harta ayahnya dan menjebak Holden agar menjadi tersangka pembunuhan, sehingga semua hartanya akan dimiliki Lana sepenuhnya. Dia pun berpesan kepada Holden untuk hati-hati kepada Lana. Dia juga menyarankan Holden untuk beberapa hari menginap di rumahnya dulu. Setelah itu, Holden pun pulang sebentar ke rumah untuk mengambil beberapa pakaian. Namun saat berada di kamar, Holden menemukan pistol di tas milik Lana. Lana menjelaskan itu hanya untuk berjaga-jaga saja. Singkat cerita, Holden kemudian pergi menuju ke rumah Bobby. Holden pun menjadi semakin curiga dan menceritakan hal itu kepadanya. Bobby menyarankan untuk segera melapor ke polisi. Namun setelah memberikan keterangan di kantor polisi, Holden malah ditahan. Keesokan harinya, kepolisian mendapatkan informasi jika Lana telah kabur ke luar negeri. Polisi kemudian memanggil Nicole untuk diinterogasi. Nicole akhirnya mengakui jika dia telah berbohong untuk melindungi Lana. Dia mengatakan jika Lana memang merencanakan semuanya untuk mendapatkan harta dari Mason. Dia akhirnya jujur, karena dia takut menjadi korban selanjutnya. Setelah mendengar keterangan dari Nicole, polisi menetapkan Lana menjadi tersangka, dan Holden pun akhirnya dibebaskan. Saat mengantar Holden pulang dari kantor polisi, Bobby mengatakan ada yang janggal dengan kematian ayahnya. Hasil otopsi menunjukkan jika ayahnya meninggal karena keracunan. Di malam harinya, Nicole datang ke rumah Holden karena mengetahui Holden sudah bebas. Dan disinilah plot twistnya. Ternyata mereka sebenarnya yang merencanakan semuanya agar Holden mewarisi semua harta ayahnya. Holden yang memberikan racun dalam jus yang diberikan kepada ayahnya, dan Nicole yang menancapkan alat supaya terlihat pembunuhan dan menjebak Lana seolah-olah dialah pelakunya. Dan mereka pun juga melempar Lana ke jurang. Di malam itu, mereka merayakan kebebasan Holden. Singkat cerita, Lana yang masih hidup mendatangi Holden. Dia berniat membunuh Holden karena telah mengkhianati dan tega menjebaknya. Padahal Lana ini benar-benar tulus menyukainya. Holden kemudian mencoba lari untuk menyelamatkan diri. Saat sudah terpojok di ujung jurang dan akan ditembak oleh Lana, datanglah polisi menangkap Lana. Di akhir cerita, Nicole dan Holden hidup bahagia
dengan menikmati harta warisan ayahnya.